Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa SMP Madyan Jedis khususnya kelas 7 yang berbahagia. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran IPS kelas 7. Bahwa pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang dinamika kependudukan Indonesia. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan dinamika penduduk, 2. Menjelaskan jumlah penduduk dan persebaran penduduk, 3. Mengidentifikasi komposisi penduduk, 4. Menjelaskan pertumbuhan dan kualitas penduduk, 5. Mengidentifikasi keragaman etnik dan budaya. Baik, kita mulai dengan pengertian dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Berbicara mengenai jumlah penduduk, ya, kita mulai dari nomor 1, yaitu jumlah penduduk. Kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah mempunyai jumlah penduduk yang besar, menduduki peringkat nomor 4 di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Baik, kita lihat tabel peringkat jumlah penduduk di dunia berdasarkan sumber WPDS tahun 2015. Kalian bisa melihat yang pertama Cina, kedua India, ketiga Amerika Serikat, dan keempat adalah Indonesia dengan jumlah penduduk 256 juta jiwa. Kemudian kita lanjut nomor 2, yaitu persebaran penduduk. Apa yang dimaksud dengan persebaran penduduk? Persebaran penduduk atau yang disebut dengan distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Kita ketahui bahwa Indonesia penduduknya sangat tidak merata. Ada daerah yang penduduknya padat, ada pula penduduk yang daerahnya sangat tidak padat. Contohnya di Papua, itu penduduknya rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara di Pulau Jawa 945 jiwa per kilometer persegi. Kita lanjut nomor 3, yaitu komposisi penduduk. Apa yang dimaksud dengan komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk berdasarkan usia itu dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4 sampai 60 tahun atau lebih. Dapat juga dibuat berdasarkan interval usia, misalnya 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 12 tahun, 13 sampai 15 tahun, dan sebagainya. Selain itu bisa juga dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non produktif, misalnya 0 sampai 14 usia belum produktif, 15 sampai 64 usia produktif, dan usia di atas 65 tahun tidak produktif. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin itu juga dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin
atau yang kita sebut dengan sex ratio. Keempat yaitu pertumbuhan dan kualitas penduduk. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan penduduk? Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar. Pertumbuhan yang cepat terhadap penduduk itu bisa menyebabkan hal sebagai berikut. Antara lain, yang pertama, menyebarkan tingginya angka pengangguran. Kemudian yang kedua, persebaran tidak merata. Kemudian yang ketiga, kondisi penduduk kurang menguntungkan. Dan yang keempat, arus urbanisasi tinggi. Dan yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusia. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh: 1. Rendahnya tingkat pendidikan, 2. Rendahnya tingkat kesejahteraan, 3. Rendahnya tingkat kesehatan, dan yang keempat yaitu masalah mata pencaharian. Yang terakhir yaitu keragaman etnik dan budaya. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Kuncoroningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut, sehingga menjadi identitas. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh: 1. Jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai lokasi yang tersebar, kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia, seni sebagai hasil kebudayaan daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, rumah adat. Silakan kita lihat berbagai macam rumah adat yang ada di Indonesia. Silakan anak-anak perhatikan rumah adat yang ada di Indonesia. Antara lain itu ada rumah joglo dari Jawa, rumah Krongwadi Aceh, rumah Gadang Sumatera Barat, rumah Rakit Bangka Belitung, rumah Gapura Candi Bintar Bali, rumah Tongkonan Sulawesi Selatan. Kita lanjut. Nih, ya. Rumah adat Mandar, rumah Honai, rumah Lamin. Kemudian pakaian adat. Oke, kita perhatikan. Ini rumah adat. Perhatikan dengan seksama. Ada yang berasal dari Sumatera Barat, dari Aceh, dari Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sebagainya. Ada Ulos, Aisan Gede, dan sebagainya.
Lanjut, kebaya Jawa, pesaan, Ksatria Ageng, safari dan kebaya. Ya, oke, silakan diperhatikan dengan baik-baik. Ya, itu kita lanjut. Pakaian adatnya banyak sekali contohnya. Nah, itu dari Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara. Ya, ini dari Papua, Maluku, Papua Barat. Yang terakhir tarian daerah. Kita perhatikan dengan seksama berbagai macam contoh tarian daerah, ada tari piring, tari kecak, Riak Ponorogo. Ya, tari bedaya dari Yogyakarta, tari cokak, tari yapong, tari jaipong. Oke. Nah, ini yang terakhir contoh tarian dari daerah yang ada di Indonesia. Dari tari cakalele, tari tortor, tari musoh. Nah, itulah beberapa contoh tari-tarian. Nah, demikian anak-anak, materi pembelajaran sudah selesai. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.